Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Isbik MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran melalui daring online ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir, amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Ismatul Izzah. Di sini saya sebagai moderator pada jalannya pembelajaran pada kali ini. Di sini kita akan menayangkan video yang berjudul pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian athar, khobar, dan urgensi hadis. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Maziatus Saniyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maziatus Saniyah, NIM 2220038. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hadis dan sunnah. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan dari kata al-qadim. Hadis juga berarti al-khabar atau berita. Menurut ulama usul fikih, hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Sedangkan menurut ulama ahli hadis, terdapat dua macam ta'rif hadis. Yang pertama, ta'rif hadis yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh jumhur muhaddisin, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian muhaddisin, yaitu tidak hanya mencakup sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau marfu', tetapi juga kepada sahabat atau mauquf dan tabi'in atau maqtu'. Dengan demikian, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in yang dapat dijadikan hukum syara'. Pengertian sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti perjalanan dalam konteks baik maupun buruk. Menurut ahli hadis, sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudahnya. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Quran, pekerjaan atau ketetapannya. Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan maupun perbuatan, tetapi tidak wajib dikerjakan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang kedua, pengertian khobar dan athar yang akan disampaikan oleh saudari Ismatul Izzah. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian khobar dan pengertian athar. Khobar menurut bahasa itu sama dengan pengertian hadis, yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Kemudian sedangkan pengertian khobar sendiri menurut istilah itu berbagai ulama berbeda pendapat. Menurut ulama ahli hadis sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu marfu', ma'quf, dan maqtu'. Yang mencakup segala yang datang dari Nabi SAW, sahabat dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Tetapi ulama lain juga mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi Muhammad SAW. Sedang yang datang dari Nabi SAW itu adalah namanya hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum dan lebih luas daripada khobar, sehingga tiap hadis dapat dikatakan khobar, tetapi
tidak setiap khobar dikatakan hadis. Kemudian pengertian athar. Nah, athar menurut pendekatan bahasa sama pula artinya dengan khobar, hadis, dan sunnah. Sedangkan athar menurut istilah yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara pendapat para ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa athar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabiin. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa athar untuk yang mauquf dan khobar untuk yang marfu. Untuk materi ketiga yaitu unsur-unsur dalam hadis yang akan disampaikan oleh saudari Nailus Syafa'ah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailus Syafa'ah dengan nomor induk mahasiswa 2220131. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang unsur-unsur suatu hadis. Unsur-unsur suatu hadis itu ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalannya suatu hadis yang dimana sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu matan. Matan adalah lafal atau isi suatu hadis. Dan yang ketiga rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dan materi terakhir yaitu urgensi hadis yang akan disampaikan oleh saudari Hisnatul Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Nama saya Hisnatul Hidayah, NIM 2220001. Di sini saya akan menjelaskan urgensi hadis. Urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hal sangat penting. Jadi dapat disimpulkan bahwa urgensi hadis adalah pentingnya hadis. Dalam hal ini saya mengambil 2 urgensi. Yang pertama ada urgensi kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang kedua, urgensi mempelajari dan memasyarakatkan hadis. Yang pertama, urgensi kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Berdasarkan kedudukannya, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama yang memuat sumber-sumber yang masih bersifat umum yang perlu dijelaskan dan diperinci. Nah, disinilah hadis menempatkan fungsinya sebagai sumber hukum yang kedua dan sebagai penjelas bagi Al-Quran. Setidaknya ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri', dan juga bayan nasah. Yang pertama, bayan takrir atau disebut juga dengan bayan ta'kid atau bayan isbat. Bayan takrir adalah menetapkan atau memperkuat apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang sudah disebutkan dalam Al-Quran itu disebutkan lagi di dalam hadis. Tujuannya adalah untuk memperkokoh dan memperkuat Al-Quran. Yang kedua adalah bayan tafsir. Bayan tafsir adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mujmal, memberikan takyid terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mutlak, dan memberikan tahsis pada ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga ada bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah menetapkan. Arti tasyri' ini adalah mewujudkan, menetapkan, dan pembuatan. Jadi fungsi bayan tasyri' ini adalah menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah bayan nasah. Bayan nasah menurut ulama mutaqaddimin bahwa yang disebut bayan nasah adalah adanya dalil syara yang datangnya kemudian. Yang kedua, urgensi mempelajari dan memasyarakatkan hadis. Apa sih pentingnya hadis sampai harus dipelajari dan diamalkan pada masyarakat? Nah, salah satu pentingnya hadis itu adalah untuk mengetahui apa saja perintah dan larangan Rasul, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya
Dan apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarang daripadanya, maka tinggalkanlah. Nah, dari ayat itu timbul pertanyaan, apa saja yang disampaikan Rasul dan apa saja yang dilarang oleh Rasul. Nah, untuk mengetahui perintah dan larangan Rasul itu sendiri, ya dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasul. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hendaklah yang hadir atau mendengarkan hadis itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis riwayat Muslim dari Abu Syuraih Al-Qadawi. Jadi pada saat itu sahabat yang datang mempelajari agama dalam bentuk menerima hadis dianjurkan Nabi SAW agar yang dipelajari dan diterima itu juga disampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam hal ini diisyaratkan bahwa mengamalkan apa yang disampaikan Nabi dan meninggalkan apa yang dilarangnya itu tentu memerlukan pengetahuan akan hadis-hadis. Karena itu mempelajari dan mengajarkan atau memasyarakatkan hadis itu menjadi sebuah gerakan di tengah-tengah masyarakat. Pentingnya hadis Nabi SAW itu menjadi gerakan umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkannya atau memasyarakatkannya. Para ulama dan cendekiawan Islam serta mubalik seharusnya membuat program yang terencana untuk mempelajari dan mengajarkan hadis-hadis di tengah masyarakat. Hanya dengan gerakan mempelajari dan memasyarakatkan hadis-hadis yang terprogram, baik yang menyangkut ibadah, akhlak, muamalah, dan akidah, dengan pelaksanaan yang intensif, maksimal, dan kontinu yang mampu membawa umat Islam ke dalam kecerahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kami selaku pemateri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam video kali ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan untuk penjabaran materi-materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.